adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Wah, semuanya luar biasa ya di dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan masih mengenai kebangkitan. Kalau minggu lalu kita merayakan hari Paskah, mulai dari kematian Yesus, lalu 3 hari kemudian kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita juga masih mempelajari, mendengarkan cerita tentang kebangkitan. Nah, ayo semua disiapkan Alkitabnya. Mari kita buka Alkitabnya di dalam Lukas 20 pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-27 sampai 40 ya. Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Nah, itu agak panjang ya adik-adik. Jadi kita nggak akan bacakan semuanya. Tetapi kakak akan bercerita secara singkat saja. Adik-adik, di dalam ayatnya 27 dikatakan, maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Jadi adik-adik, di zaman pelayanan Yesus dahulu ada kumpulan-kumpulan orang yang tidak percaya ada kebangkitan. Tapi hari ini kita yakin, kita percaya semua adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan hari ini masih percaya bahwa suatu saat nanti ada yang dinamakan dengan kebangkitan orang-orang mati. Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus dia mati, lalu di hari yang ketiga dia bangkit. Begitu pula kita nanti, ada waktunya Tuhan akan kembali membangkitkan kita, dan kita akan ada bersama-sama hidup dengan Tuhan Yesus. Karena kita sudah sama, Tuhan Yesus juga sudah mati dan bangkit. Kita juga begitu, mati dan bangkit. Lalu kita akan sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan dia, bersuka cita. Nah, tapi zaman dulu ada yang gak percaya adik-adik. Jadi kita harus tetap percaya ya. Waktu itu mereka bilang, gak bener ada kebangkitan. Nah, waktu itu mereka mau mencobai Tuhan Yesus. Mereka datang mendekati Tuhan Yesus, lalu mereka bilang ya adik-adik, kalau kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-28 sampai 33, mereka di sana bertanya. Mereka bertanya seperti ini, Tuhan Yesus, kan kata Musa kalau Musa itu zaman Nabi dahulu adik-adik, yang dahulu banget sebelum Tuhan Yesus. Nah, dia bilang seperti ini, kalau misalnya ada seorang laki-laki, lalu dia menikah dengan seorang perempuan. Nah, tapi dia gak punya anak. Lalu istrinya ini meninggal, tapi belum punya anak. Nah, seharusnya adik-adik, ketika suaminya meninggal, bukan istrinya, suaminya meninggal, lalu istrinya ini nggak punya anak karena suaminya udah meninggal, maka adik dari suaminya ini harus menikah lagi sama dia biar dia punya anak. Nah, akhirnya adik yang sudah meninggal dia datang, lalu dia menikah lagi. Suaminya meninggal lagi, belum punya anak lagi. Berarti sudah 2 suaminya tetapi meninggal. Akhirnya ada adiknya lagi, menikahi lagi dengan perempuan ini tadi. Mati lagi, meninggal lagi. Ya, suaminya udah 3 adik-adik, tapi dia belum punya anak. Nah, selama dia belum punya anak, adik-adiknya harus menikahi perempuan itu juga sampai dia punya anak. Nah, kalau begitu seterusnya, suaminya yang pertama mati, meninggal, suaminya yang kedua meninggal, suaminya yang ketiga meninggal, dan seterusnya. Akhirnya dia punya banyak suami. Nah, orang-orang ini bertanya, Tuhan, kalau dia punya banyak suami, terus dia meninggal, terus pada nanti hari kebangkitan, waktu semuanya sudah meninggal, sudah mati, lalu yang katanya hari kebangkitan, semuanya hidup lagi. Dari liang kubur semuanya hidup. Nah, Tuhan, ini tadi istrinya ini siapa suaminya sebenarnya? Kan tadi suaminya banyak, meninggal semuanya. Terus waktu hidup lagi, yang mana suaminya? Kan gak boleh semuanya, harus pilih salah satu. Nah, Tuhan Yesus adik-adik, aduh,
bukan begitu. Tuhan Yesus jawab seperti itu. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-34 adik-adik, jawab Yesus kepada mereka, orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah adik-adik, ternyata jawaban Tuhan Yesus seperti ini. Aduh, kamu itu salah. Memang dia punya banyak suami dan akhirnya dia juga meninggal. Tetapi pada waktu hari kebangkitan bukan tentang mana istriku, mana suamiku, mana anakku. Bukan. Tetapi ketika kita dibangkitkan, kita bukan hidup seperti di dunia ini lagi, punya pasangan, punya suami, punya istri seperti orang tua kita. Tidak, tetapi ketika nanti kalau suatu saat kita sudah mati dan Tuhan waktunya kita dibangkitkan, kita semuanya hidup hanya untuk memuji Tuhan. Bukan untuk kawin, bukan dikawinkan, bukan untuk makan, bukan untuk minum, tetapi hanya untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak akan merasa pengen kawin, pengen dikawinkan. Tidak ada seperti itu. Tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada suami. Semuanya adalah sama, yaitu pemuji-pemuji Allah. Nah adik-adik, kita semuanya ini nanti ketika kita akan dibangkitkan, kita tidak lagi fokus, kita tidak lagi hidup seperti kita hidup sekarang ini. Kita hidup sekarang ini, kita perlu makan banyak supaya kenyang, kita perlu pasangan, kita perlu minum, kita perlu banyak hal. Tetapi di sorga nanti, tubuh kita ini yang dinamakan dengan tubuh kemuliaan. Ya, bukan tubuh yang perlu dikasih makan lagi pakai nasi, yang perlu dikasih minum pakai air galon, bukan. Tetapi tubuh kita adalah tubuh kemuliaan, ya, tubuh yang seperti sudah tubuh roh, tubuh kemuliaan. Kerjaan kita, tugas kita hanyalah memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, itu menjadi pelajaran bagi adik-adik semua. Jangan berpikir, wah nanti kalau sudah meninggal lalu waktunya dibangkitkan, aku jadi apa ya? Aku jadi siapa ya? Tidak, kita semua sama. Ketika dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan, hidup menjadi pemuji-pemuji Allah. Nah, adik-adik, nanti kita bacakan ayat ini ya. Adik-adik harus baca, apalagi yang sudah bisa baca ceritanya. Kalau ada yang perlu ditanyakan supaya dapat belajar terus tentang keajaiban, kemuliaan dan kehebatan Tuhan kita. Oke? Nah, jadi adik-adik kita harus belajar bahwa setiap kebangkitan tidak fokus seperti hidup kita sekarang ini, tetapi seperti pemuji-pemuji Allah. Nah, oke adik-adik, sampai di sini seperti firman Tuhan katakan, kita harus mengerti, kita harus tetap mendengar firman Tuhan, kita terus mendengar, akhirnya kita suatu saat akan mengerti. Adik-adik mungkin banyak yang kebingungan, maksudnya apa sih? Tetapi karena jarak dan waktu, dan adik-adik juga masih dini, tetapi teruslah membaca kebenaran firman Tuhan sampai benar-benar mengerti firman Tuhan. Nah, nanti adik-adik ayatnya ke-39 ya, di pasalnya yang ke-20 ayatnya ke-39 dikatakan di sana, mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Nah adik-adik, ketika Yesus menjawab, bukan seperti itu. Kita akan bangkit dalam tubuh kemuliaan, bukan tentang kawin dan dikawinkan, bukan tentang suami, bukan tentang siapa istrinya, siapa anaknya, siapa orang tuanya, bukan. Nah ketika Tuhan Yesus menjawab itu, orang-orang pun, wah betul-betul Yesus, betul, tepat sekali. Nah hari ini juga kita harus percaya bahwa suatu hari nanti ada yang namakan dengan kebangkitan, dan kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan menjadi pemuji-pemuji Allah. Kita akan bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan bersama-sama dengan Dia di kerajaan Allah nanti.
Adik-adik, jadi mulai hari ini harus tetap latihan ya. Latihan memuji Tuhan. Terus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia memuji Tuhan. Oke? Sampai nanti ada waktunya kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, baik adik-adik, sampai di sini kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kita dapat mengerti sehingga firman Tuhan ini terus ada di dalam hati kita. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, ajarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu dapat mengerti arti dari kemuliaan, arti dari kebangkitan, arti dari keajaiban dan kehebatanmu. Biarlah kami belajar hidup menjadi anak-anak yang baik, berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Berkati sekolah anak-anak sekolah minggu yang ada, orang tua, keluarganya, cita-cita, harapan masa depan seluruh anak-anak dapat Tuhan mendapat yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini, semuanya Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan terus yang menyertai. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami dan biar Tuhan yang memberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.